Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Kimia B Universitas Negeri Jakarta. Kami akan menjelaskan materi mengenai sel. Kelompok kami terdiri dari Dewi Kolbunia Suryaman, Diana Novianti, dan saya sendiri Rama Cahaya Dewi. Table of content atau konten apa aja sih yang akan dibahas di materi ini? Yang pertama, sel, pengertian, sejarah, teori, dan tipe. Yang kedua, sel prokaryotik dan eukaryotik. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Yang keempat, sel hewan dan tumbuhan. Yang kelima, perbedaan dan persamaan sel hewan dan tumbuhan. Yang keenam, komponen kimiawi sel. Yang ketujuh, organela sel. Yang pertama, sel. Pengertian, sejarah, teori, dan tipe. Pengertian sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang masih dapat menjalankan fungsinya. Sel disebut sebagai unit terkecil karena tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Secara struktural, tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Secara fungsional, tubuh makhluk hidup dapat menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusun itu berfungsi. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunan. Selanjutnya adalah sejarah sel. Yang pertama, Galileo Galilei pada awal abad ke-17 dengan alat 2 lensa menggambar struktur tipis mata serangga. Merupakan orang pertama yang berhasil melakukan pengamatan biologi melalui mikroskop. Yang kedua adalah Robert Hooke. Pada awal tahun 1665, mengamati sayatan gabus dari batang Orcus suber menggunakan mikroskop. Ia menemukan ruang-ruang kosong yang dibatasi dengan dinding tebal dan menyebutnya dengan istilah selulae atau sel. Sel yang ditemukan Robert Hooke merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Yang ketiga adalah Anthony van Leeuwenhoek. Pada tahun 1632, merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal dan menggunakannya untuk mengamati air rendaman jerami. Ia menemukan organisme yang bergerak-gerak di dalam air, yang kemudian disebut sebagai bakteri. Anthony van Leeuwenhoek merupakan orang pertama yang menemukan sel hidup. Yang keempat adalah Robert Bourne. Pada tahun 1820, merancang sebuah lensa yang dapat lebih fokus mengamati sel. Ia mengamati adanya titik buram yang selalu ada pada sel polen, sel telur, sel dari jaringan anggrek yang sedang tumbuh. Titik buram itu disebut sebagai nukleus. Selanjutnya adalah teori sel. Yang pertama, sel merupakan kesatuan struktural. Teori ini dikemukakan oleh Schleiden dan Theodor Schwann pada tahun 1804 yang mengemukakan bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Menurut Schleiden dan Schwann, sel merupakan satuan atau unit terkecil dari kehidupan atau makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan kesatuan fungsional. Teori ini dikemukakan oleh Max Kuhl pada tahun 1861. Dia mengemukakan bahwa sel merupakan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Max Kuhl menyatakan bahwa semua kegiatan hidup seperti metabolisme, ekskresi, maupun sintesis terjadi dalam sel. Jadi, kegiatan sel berperan penting dalam fungsi kerja-kerja organ. Yang ketiga, sel merupakan kesatuan reproduksi. Teori tersebut dikembangkan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1821. Ia menyatakan bahwa setiap sel membelah menjadi dua dan setiap sel berasal dari sel yang sudah ada. Teori ini dikenal dengan slogan Omnes cellula ex cellula, yang berarti setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami pertumbuhan. Sel yang terbentuk merupakan hasil reproduksi. Yang keempat, sel merupakan kesatuan hereditas. Teori ini dikemukakan oleh Edmund D. Wilson pada tahun 1983. Menurutnya, sifat keturunan atau hereditas terdapat pada kromosom, dan kromosom tersebut terdapat pada inti sel. Sifat keturunan didapat dari kedua induk yang dibawa oleh sel kelamin, yaitu spermatozoa dan ovum. Jadi, kesimpulannya, sel berperan dalam penurunan sifat individu. Tipe sel. Sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. 2. Sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri.
Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya sel fungi, hewan, dan tumbuhan. Tipe struktur sel prokariotik adalah yang pertama, tidak memiliki membran nuklear, yang kedua, termasuk spesies dalam domain archaea dan bakteri. Selanjutnya, ada tipe struktur dari sel eukariotik. Yang pertama yaitu memiliki membran nuklear, yang kedua memiliki organel, yang ketiga ukurannya lebih 1000 sampai 10.000 kali lebih besar daripada sel prokariotik. Dan yang terakhir termasuk spesies dalam domain eukariot. Selanjutnya terdapat perbedaan dan persamaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Faktor pembeda yang pertama yaitu inti sel. Pada sel prokariotik, inti selnya dinamakan nukleoid, sementara pada sel eukariotik, inti selnya dinamakan nukleus. Yang kedua, membran inti. Pada sel prokariotik tidak terdapat membran inti, sedangkan pada sel eukariotik terdapat membran inti. Yang ketiga, bentuk kromosom dari sel prokariotik yaitu melingkar, sementara itu pada sel eukariotik kromosomnya berbentuk linear. Selanjutnya, organisme yang memiliki sel prokariotik diantaranya adalah bakteri, sedangkan organisme yang memiliki sel eukariotik yaitu diantaranya fungi, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, metabolisme pada sel prokariotik terjadi secara anaerob dan aerob, sementara pada sel eukariotik metabolismenya hanya terjadi secara aerob. Kemudian, pada sel prokariotik tidak terdapat organel-organel sel, sementara pada sel eukariotik terdapat organel-organel sel seperti nukleus, mitokondria, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ukuran sel pada sel prokariotik sekitar 1-10 mikrometer, sedangkan sel eukariotik berukuran lebih besar, yaitu sekitar 5-100 mikrometer. Selanjutnya terdapat persamaan antara sel prokariotik dan eukariotik, yaitu keduanya sama-sama memiliki membran sel, ribosom, cairan sitoplasma dalam sel, dan materi genetik berupa DNA dan RNA. Selanjutnya akan dibahas mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yaitu sel hewan. Ini merupakan gambaran dari sel hewan, di mana dapat dilihat di dalamnya terdapat organel-organel sel, yaitu diantaranya mitokondria, sitoplasma, ribosom, membran plasma, lisosom, mikrotubulus, sentriol, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sel tumbuhan. Sama seperti pada sel hewan, sel tumbuhan juga memiliki organel-organel sel seperti kloroplas, dinding sel, plasmodemata, sitoskeleton, vakuola, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Kemudian, perbedaan dan persamaan antara sel hewan dan tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Faktor pembeda yang pertama yaitu bentuk. Sel hewan memiliki bentuk yang bermacam-macam dan bisa berubah, sementara sel tumbuhan memiliki bentuk yang kaku dan jarang berubah. Kemudian, ukuran dari sel hewan lebih kecil daripada ukuran dari sel tumbuhan. Yang ketiga, dinding sel, di mana sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbentuk dari selulosa. Yang keempat ada vakuola. Sel hewan memiliki vakuola satu atau lebih dan berukuran lebih kecil daripada vakuola yang terdapat pada sel tumbuhan. Sementara itu, pada sel tumbuhan, vakuola hanya terdapat satu dan berukuran besar, yang ukurannya mengambil hingga 90% dari ukuran sel. Yang kelima ada sentriol. Sentriol terdapat pada semua jenis sel hewan, sementara pada sel tumbuhan, sentriol jarang ditemukan atau hanya ditemukan dalam beberapa tumbuhan dengan tingkatan yang lebih rendah seperti tumbuhan lumut dan tumbuhan paku.
Selanjutnya ada kloroplas dan plastida, di mana kedua organel tersebut tidak terdapat pada sel hewan, tetapi terdapat pada sel tumbuhan. Yang kedelapan ada lisosom. Lisosom terlihat jelas pada sel hewan, sementara pada sel tumbuhan, lisosom tidak terlihat jelas atau jarang ditemukan, bahkan tidak ditemukan sama sekali. Selanjutnya ada membran plasma. Pada sel hewan, hanya terdapat membran sel, sementara pada sel tumbuhan terdapat dinding sel dan membran sel. Dan yang terakhir, silia. Sel hewan memiliki silia, sedangkan sel tumbuhan sebagian besar tidak bersilia. Selanjutnya, persamaan antara sel hewan dan tumbuhan. Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama memiliki membran sel, sitoplasma, membran inti sel, mitokondria, ribosom, DNA, dan RNA. Kemudian, komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi penyusun sel yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat berfungsi untuk menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh tubuh makhluk hidup. Monosakarida, khususnya glukosa, merupakan nutrien utama dari sel. Misalnya, pada vertebrata, glukosa mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Komponen kimiawi penyusun sel selanjutnya yaitu protein. Protein ini berfungsi sebagai penyusun struktural sel, penyimpanan, transportasi, pengiriman sinyal, pergerakan, proteksi, serta dapat pula berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat terjadinya reaksi di dalam sel. Komponen kimiawi penyusun sel yang ketiga yaitu lemak. Lemak merupakan senyawa yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak tersusun atas senyawa gliserol dan asam lemak yang merupakan unit dasar penyusun lemak. Fungsi lemak ini antara lain yaitu sebagai penyusun membran sel bersama-sama dengan protein serta penyusun hormon kelamin pria seperti testosteron. Selanjutnya, komponen kimiawi penyusun sel yang terakhir yaitu asam nukleat. Asam nukleat adalah suatu polimer yang tersusun atas monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida. Fungsi utama dari nukleotida sendiri yaitu untuk penyimpanan informasi yang dilakukan oleh DNA, sintesis protein yang dilakukan oleh RNA, dan transfer energi berupa ATP dan NAD. Kemudian, terdapat 5 macam basa nitrogen yang menyusun DNA dan RNA. Basa nitrogen ini memiliki dua jenis, yaitu purin dan pirimidin. Basa nitrogen jenis purin terdiri dari adenin dan guanin yang memiliki struktur cincin ganda, sedangkan basa nitrogen jenis pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan urasil yang memiliki cincin tunggal. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang organela sel. Organela sel adalah subunit khusus yang biasanya ada di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Yang pertama ada membran sel. Membran sel tersusun atas lapisan lipoprotein, gabungan lemak dan protein perbandingan 50:50. Lipid yang menyusun membran adalah fosfolipid yang bersifat hidrofilik dan sterol yang bersifat hidrofobik yang berfungsi sebagai penjaga gerbang pengatur keluar masuknya ion-ion atau zat-zat ke dalam sel. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus itu atau yang biasa disebut dengan inti sel merupakan organel terbesar yang paling menonjol dalam sel tubuh. Inti sel ini terbungkus oleh selubung inti membran yang mengandung kromosom yang berfungsi sebagai satu mengendalikan seluruh kegiatan sel, misalnya metabolisme. 2. Mengeluarkan RNA dan unit ribosom dari inti ke sitoplasma. 3. Mengatur pembelahan sel. 4. Membawa informasi genetik. Selanjutnya ada retikulum endoplasma atau yang bisa disebut dengan RE. RE adalah kantung membran yang merupakan bagian dari sistem endomembran dengan jumlah banyak, sehingga hampir meliputi seluruh dari total membran dalam sel eukariotik.
Membran ini memiliki hubungan langsung dengan selubung nukleus, sehingga ruang di antara kedua membran selubung tersebut bersambung dengan ruang sisternal pada RE. Berdasarkan daerahnya, retikulum endoplasma terbagi menjadi dua bagian khusus, yaitu RE halus dan RE kasar. Kedua daerah tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Untuk RE halus atau biasa disebut juga retikulum endoplasma halus adalah bagian pada retikulum endoplasma yang memiliki struktur halus. Hal tersebut dikarenakan permukaannya terdapat bintik-bintik ribosom. RE halus pada beberapa proses metabolisme seperti sintesis lipid, penyimpanan ion kalsium, metabolisme karbohidrat, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Yang kedua ada RE kasar. RE kasar atau yang disebut dengan retikulum endoplasma kasar itu memiliki struktur kasar. Hal tersebut dikarenakan permukaannya terdapat bintik-bintik ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein. Sehingga RE kasar ini memiliki fungsi mensintesis protein. Protein yang dihasilkan oleh ribosom pada RE kasar ini kemudian diseleksikan dengan sel-sel yang terspesialisasi, misalnya pada sel-sel tertentu yang ada di pankreas. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, tapi berperan penting dalam proses sintetis. Ribosom ini terdapat pada semua sel, baik prokariot maupun eukariot. Fungsinya adalah tempat sintesis protein. Ditemukan berikatan dengan RE kasar atau berada bebas di sitosol. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Berfungsi melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mirosom serta akrosom, membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup sel. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Sentriol adalah struktur berbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariot. Sel ini membantu untuk pembelahan sel, biasanya ditemukan hanya pada sel hewan atau manusia, dan sel ini terbuat dari mikrotubu. Selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel, yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel bakteri, dan berfungsi sebagai pelindung komponen di dalam sel, yang memberikan bentuk sel, bentuk jaga keseimbangan cairan atau regulasi osmotik, dan juga mencegah sel kehilangan air. Di sini adalah perbedaan dinding sel pada bakteri dan tumbuhan. Dinding sel bakteri tersusun atas polisakarida yang disebut peptidoglikan, sedangkan tumbuhan tersusun atas selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Fungsi dinding sel bakteri sendiri ialah sebagai pelindung bagian dalam sel itu saja, sedangkan untuk sel tumbuhan berfungsi sebagai pelindung komponen dalam sel, memberikan bentuk sel, membantu menjaga keseimbangan cairan, serta mencegah sel kehilangan air. Dinding sel bakteri, tidak semua bakteri memiliki pili dan flagea di luar dinding selnya. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom dihasilkan oleh aparatus Golgi yang penuh dengan protein. Lisosom menghasilkan enzim-enzim hidrolitik sebagai proteolitik, lipase, dan fosfatase. Ada dua macam lisosom, yaitu lisosom primer dan sekunder. Lisosom primer memproduksi enzim-enzim yang belum aktif, sedangkan lisosom sekunder adalah lisosom yang terlibat dalam kegiatan mencerna. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola merupakan organel sel yang berisi cairan yang dibatasi oleh membran tunggal bernama tonoplas. Fungsi vakuola pada tanaman itu adalah untuk menyimpan akumulasi sisa metabolisme dalam tubuh.
Fungsi vakuola pada hewan jenis pergerakan atau kematian dengan denyut nadi ini berperan sebagai pengumpul dan juga dapat menghilangkan metabolit dalam bentuk. Selanjutnya adalah perbedaan lisosom dan vakuola. Pengertian lisosom adalah organel yang terikat membran yang mengandung enzim hidrolitik. Pengertian vakuola adalah organel berupa ruang terikat yang dibatasi membran yang disebut tonoplas. Kuantitas lisosom dapat hadir dalam jumlah besar dalam sel. Kuantitas vakuola berukuran besar, hadir di sel tumbuhan dan beberapa vakuola 2 atau 3 terdapat di sel hewan. Lisosom berasal dari badan Golgi dan vakuola bukan berasal dari badan Golgi. Untuk fungsi, lisosom memiliki fungsi tunggal yaitu sebagai alat pencernaan. Fungsi vakuola ada dua, pada tanaman dan pada hewan. Pada tanaman, itu menyimpan akumulasi sisa metabolisme. Pada hewan, dia berfungsi sebagai pengumpul dan penghilang metabolit dalam bentuk cair. Komposisi lisosom itu mengandung enzim hidrolitik. Komposisi vakuola mengandung getah, air, zat ekresi, dan lain-lain. Lisosom terlibat dalam fagositosis, sedangkan vakuola tidak terlibat. Lisosom terikat dengan lapisan ganda fosfolipid tunggal, sedangkan vakuola dibatasi oleh membran semi-permeabel disebut tonoplas. Selanjutnya adalah persamaan lisosom dan vakuola. Lisosom dan vakuola merupakan organel sel. Keduanya dikelilingi oleh membran, keduanya hadir dalam sel eukariot. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.